Oh ini nggak masuk akal nih. Memang bukan untuk akal Anda, karena akal Anda terbatas. Kalau akal tak sampai, maka iman bekerja. Dan nggak usah kreatif, agama itu sudah Allah tetapkan. Ketika diikuti itulah madhab namanya. Karena nggak mungkin praktekkan ketiga-tiganya ketika menunaikan sholat. Maka Quran ketika difirmankan dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka penjelasan dari Nabi itu, termasuk ayat yang difirmankan oleh Allah, itu membentuk pedoman berkehidupan, membentuk manhaj bagi kita semua, insan beriman. Al-Quran hudal linnas, pedoman berkehidupan untuk semua manusia. Dijelaskan oleh Nabi isi pedoman itu. Nah, semua kurikulum itu membentuk kurikulum dari Al-Fatihah sampai An-Nas plus penjelasan Rasulullah SAW, itu bagi kita adalah pedoman berkehidupan, jalan yang terang. Itulah manhaj. Jadi yang disebut dengan manhaj itu adalah pedoman kurikulum yang sangat jelas dan terang dalam berkehidupan, baik dalam konteks kita mengabdi kepada Allah, beribadah, ataupun berinteraksi sosial dalam berkehidupan di muka bumi ini sebagai personal, anggota keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sempurna, lengkap sekali. Bahkan di ayat-ayat Quran itu ketika dijelaskan oleh Nabi SAW, para ulama kita membuat topik-topik tematik seperti Sahih Al-Bukhari ini, teman-teman sekalian. Ini kan ada 97 tema, ya kan, di dalamnya. Ya, dari mulai yang pertama Kitabul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, kemudian terus 97 topik. Yang kira-kira kita perlukan apa? Anda sebagai pebisnis ada Kitabul Buyu, keluarkan aja itu. Ayatnya apa, hadisnya apa, ya kan? Anda sebagai mahasiswa ada Kitabul Ilmi, silahkan belajar dari situ. Bagaimana cara menuntut ilmu yang benar, doanya apa, mengatur waktu seperti apa, ya kan? Sampai juga pada konteks ibadah, sholat misalnya, ya sempurna sekali. Di sini terangkan, urutannya lengkap sekali. Dari mulai fardunya sholat, dari mulai terus ketentuan, sampai ke cabang-cabangnya. Seperti sholat Jumat, ini ada khusus bab tentang sholat Jumat. Dari mulai fardu Jumat itu seperti apa sih asal mulanya difardukan Jumat, turun ayatnya disebutkan dari ayat ke hadis, terus kemudian rinci sekali sampai ke khutbah, sampai ke keutamaan, sampai juga fadilah, keutamaan-keutamaan tambahan diatur sempurna sekali, ditunjukin mandinya pakai parfum dan sebagainya, lengkap. Siapa yang bisa bikin itu di antara manusia? Gak ada. Ya, karena memang agama ini bukan rekayasa, bukan buatan. Ini petunjuk yang Allah kasih supaya kita selamat, supaya benar berkehidupan. Sampai kita pulang dengan cara yang benar pula, ya kan? Gak ada manusia yang bisa bikin seperti itu. Karena itu, apa yang ditetapkan dalam Islam adalah benar-benar petunjuk yang Allah berikan dan diterangkan sempurna melalui utusannya Nabi Muhammad SAW. Demikian para ulama membuat tematik-tematik dalam ayat-ayat juga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, misalnya di sini ada buku tentang tadarus Quran. Ya, bagaimana kita bisa menempatkan ayat-ayat sesuai dengan ya aktivitas yang kita jalani. Pernah nggak mengeluarkan sebagai seorang ayah ayat-ayat tentang ayah, hadisnya kemudian dikeluarkan. Seorang ibu ayat-ayat tentang ibu, hadisnya dikeluarkan. Demikian, sebagai bagian dari ya, pengabdi misalnya di masyarakat, berbangsa, bernegara, sebagai apa? Sebagai birokrat, pejabat, kan ada ayatnya lengkap, ya kan? Bagiannya apa? Hadisnya turunkan, ada Kitabul Imarah di Sahih Muslim, bab tentang tata negara. Wah, jelas sekali semuanya. Maka teman-teman sekalian, itulah manhaj. Ya, dan bagi orang Islam yang beriman, itu tidak ada peluang sedikit pun untuk bisa berbeda atau sengaja menyalahi dari apa yang telah ditetapkan. Ya, dalam konteks ini yang pakemnya telah jelas. Ya, apalagi yang dicontohkan secara langsung berupa ibadah khususnya. Jadi ada yang sifatnya value, nilainya yang mungkin setiap tempat bisa berbeda. Ya, terutama dalam bab akhlak dan muamalah. Ya, nggak bisa disamakan setiap tempat karena tradisi adatnya bisa beda-beda. Karena itu fikih dalam konteks muamalah itu di Amerika misalnya, dengan di Saudi Arabia, di Timur Tengah, dengan di Asia Tenggara atau di Indonesia khususnya, dalam beberapa hal bisa berbeda. Fatwa yang dikeluarkan bukan pada yang pokok-pokok ya, pada sesuatu yang terkait dengan kebiasaan, dengan tradisi, apalagi yang tambahan-tambahan seperti cara berpakaian misalnya, dengan interaksi sosial dan sebagainya. Ada kaidah-kaidah di situ, ada istihsan, ada istishab, ada uruf dan sebagainya, kan? Tapi yang pokok-pokok ini nggak bisa berubah dimanapun, sama semua. Ya, sama semua. Nggak ada pilihan-pilihan di situ. Seperti sholat subuh 2 rakaat. Mau di Jepang, mau di Saudi, mau di Amerika, mau di Indonesia, sama. Bacaannya pakai bahasa Arab. Dan indahnya adalah awal sampai akhirnya itu sama semua bacaannya. Kecuali pilihan surat kan, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya kan?
iftitah, al-fatihah, bacaan ruku, bacaan sujud, sampai dengan dari takbir sampai dengan salam. Wudhunya aturannya sama semua. Masya Allah teman-teman sekalian. Baik ya, bisa digambarkan ya. Dan aturan itu nggak bisa dirubah. Ya, kita ambil contoh misalnya, sholat yang berjamaah. Kita ambil yang sepekan sekali lah, Jumat misalnya kan. Ya, aturannya sangat luar biasa, sempurna. Ayatnya turun dengan namanya, surah Al-Jumu'ah, surah 62 itu kan. Di ayat 9 sampai dengan 11. Lalu aturannya lengkap tuh dalam hadis Nabi. Ini di Al-Bukhari ada. Ya, ada tentang babnya, bab tentang sholat, kitabus sholat, kemudian babnya tentang sholat Jumat. Itu diatur sempurna. Dari mulai ayatnya, dari mulai sebelum kita berangkat, sampai datang, sampai dengan nyusun saf, sampai siapa yang khutbah. Bagaimana cara menyusun saf, etikanya bagaimana, laki-laki di mana, perempuan di mana, siapa yang berkhutbah. Ya, sampai nanti kita dapati ayatnya, hadisnya, hikmahnya. Ayat menunjukkan perintah, hadis memberikan penjelasan teknis, hikmahnya. Kenapa seperti itu? Ya, apa esensinya? Ya, apa falsafahnya demikian yang bisa kita dapatkan? Kenapa sih khatib mesti laki-laki? Kenapa sepekan sekali? Kenapa yang datang Jumat itu diwajibkan laki-laki yang baligh, kan? Dan perempuan mendapatkan anjuran di situ. Kenapa tidak boleh perempuan yang khutbah? 4 mazhab sepakat semuanya, ya kan? Kenapa mesti laki-laki? Itu ada hikmahnya semua dan itu sempurna dan tidak memberikan celah bagi siapapun yang merasa beriman. Ya, awas hati-hati ya. Awas hati-hati, jangankan orang biasa, selevel sahabat pun, ya, tabi'in pun, ulama-ulama, kiai, misalnya habaib yang punya ilmu pun nggak bisa merubah itu, karena sudah pakemnya jelas. Ya, karena itu menunjukkan bagian dari kebenaran risalah Islam yang terjaga. Nah, itu nggak ditemukan dimanapun, itu terjaga kita itu. Ya, silahkan Anda cek, cara sholatnya terjaga sampai sekarang. Ini menunjukkan originalitas risalah Islam, dan itu bagian dari penjagaan risalah. Makanya hukumnya ketat sekali. Ya, silahkan cek. Di Indonesia saja misalnya, ya, ada 38 provinsi sekarang. Setiap provinsi bahasanya sama. Kalau sholat bahasanya sama, bahasa Arab. Nggak berbeda-beda. Nggak ada di Jakarta pakai bahasa Betawi misalnya, ya, di Bandung pakai bahasa Sunda, di Padang pakai bahasa Padang. Nggak ada, semua sama. Dibawa keluar Indonesia pun sama semua. Mau di Arab, di Amerika, dimanapun. Ini menunjukkan kebenaran risalah, kebenaran agama, dan originalitas, ya, yang terjaga. Itu yang didapatkan dalam Islam. Agama ini terjaga. Ya, agamanya terjaga, muslimnya itu yang harus kita lihat. Jadi ada Islam, ada muslimnya. Ya, seringkali beberapa di luar memunculkan makna Islamnya. Islam liberal, Islam eksklusif, Islam inklusif, kan? Itu kan kata yang salah sebetulnya. Ingin menunjukkan ada masalah dalam Islamnya, gitu kan? Nah, seakan-akan memberikan kesan bahwa di dalamnya bermasalah. Tidak. Kalau Anda yang bermasalah, jangan bawa Islamnya. Ya, mungkin muslimnya punya persoalan, Islamnya tidak. Terjaga dengan sempurna. Jelas ya? Nah, karena itu teman-teman, itulah manhaj. Jadi kita punya kurikulum, punya pedoman yang terukur, sempurna, lengkap sekali. Dan nggak ada celah di situ bagi kita untuk bisa menyalahi pada hal-hal yang pokok. Bukan pada hal-hal konteks bermuamalah yang berkemajuan, yang setiap masa itu punya penemuan-penemuan yang tentunya akan menyelaraskan di balik itu. Ya, dulu tidak ada bayi tabung, sekarang ada bayi tabung. Bagaimana ijtihad fikih di situ? Ya, dulu misalnya tidak ada kondisi seperti sekarang, pesawat dan sebagainya. Nah, sekarang kita temukan bagaimana hukumnya sholat misalnya dalam ketinggian di atas pesawat. Itu hal-hal yang berkembang secara fikih. Padahal hal yang pokok itu terjaga secara sempurna. Nah, dalam manhaj ini begitu bijaknya Allah. Karena memang tahu semua keadaan hambanya. Karena Allah pencipta kita. Dan diperintahkan kepada Rasulullah SAW untuk bisa menjelaskan dengan sempurna, memberikan arahan untuk menyebarkan semua penjelasan itu sehingga semua kebijaksanaan Allah dari rahmatnya, kasih sayangnya menyebar dan dirasakan oleh semua hambanya di setiap tempat, setiap waktu, setiap keadaan, lintas generasi sampai kehidupan ini berakhir. Di antara sifat bijak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan arahan dalam konteks beribadah misalnya sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi dalam manhaj itu nanti kita akan temukan cara-cara yang Allah berikan ke lapangan sesuai dengan kemampuan hambanya yang terkumpul pada satu keadaan yang sama. Contoh, misal dalam konteks menunaikan ibadah sholat, ada seseorang yang dari i'tidal itu akan turun ke sujud misalnya. Ada yang tak mampu dengan telapak tangan karena ada persoalan, maka diberikan kesempatan turun dengan lutut terlebih dahulu. Ya, dalilnya misal di Abu Daud nomor hadis 838 dari sahabat Wa'il bin Hujr, ya kan? Silakan dahulukan lututmu, ya kan, sebelum telapak tanganmu. Tapi kalau lutut bermasalah, silahkan dahulukan telapak tangannya. Jelas? Nah, hadisnya misalnya di kitab yang sama di Abu Daud nomor hadis 840 sampai 841.
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka yang tak mampu ada persoalan dengan lutut, silahkan gunakan telapak tangan. Baik, contoh lain, teruskan lagi. Dalam bacaan, ya di suku-suku Arab itu ada yang tak mampu membaca A. Setiap disebutkan A, dia jawab E. Madrasah, madrasah, kaifa halu, kaifa halik. Ya kan? Maka ada imalah, ya miring sedikit dari A ke E. Maka ketika diturunkan Al-Quran dengan bacaan qiraat itu, maka boleh dibaca dengan imalah dengan makna yang sama. Ya, memudahkan seseorang untuk baca sesuai dengan dialek dia yang ada, diakomodir tuh di situ. Tapi maknanya nggak berubah. Jadi ketika orang baca wadduha, ini baca wadduha sesuai dengan lahjahnya, kemampuan lisannya. Wadduha, wadduha. Wal-laili idza saja, wal-laili idza saji. Maknanya sama, nggak ada yang berubah sedikit pun. Kan? Tapi diberikan kemudahan, kenyamanan dalam mengucapkannya, sehingga mampu mengucapkan, mampu menjalani sesuai dengan kemampuannya dan mendapatkan makna yang sama tanpa dibedakan. Indah teman-teman sekalian ya. Nah, ketika Allah menilai seorang hamba itu mampu menunaikan dengan satu cara saja, ya kan? Yang sama, semua bisa dilakukan, maka Allah turunkan satu cara saja. Satu, selesai. Seperti takbir mengucapkan Allahu Akbar. Nggak ada pilihan. Kita belum pernah dengar Allahur Rahman, Allahur Rahim, ya kan? Allahul Ghafur dalam konteks bertakbir saat sholat. Karena setiap orang mampu mengucapkan Allahu Akbar, ya kan? Kalaupun lisannya bermasalah, setidaknya hatinya bisa mendorong ya untuk bisa menghadirkan makna Allah, Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar. Satu. Tapi perhatikan, ketika dinilai seorang hamba, ya belum tentu punya kemampuan untuk melakukan pada satu cara yang sama, diberikan alternatif sesuai kemampuannya dan dikunci itu. Udah, segini saja. Karena hamba kalau nggak bisa yang ini, bisa melakukan yang ini. Nggak bisa pakai telapak tangan, bisa pakai lutut. Dan nggak usah menyalahi dari dua itu. Silahkan pilih, mau pakai telapak tangan atau pakai lutut. Yang salah yang pakai kepala duluan. Gitu kan? Ya. Jelas ya? Silahkan. Yang mau pakai A, baca Quran tuh. Riwayat Hafiz dari Asim misalnya yang kita bacakan. Wadduha. Ada lisan yang sulit. Yang pakai E, silahkan. Ya kan? Wadduha. Misal ada di Waras misalnya dari Nafi'. Atau riwayatnya ya Hamzah yang punya dua murid. Muqri'nya. Ya. Ada qari'nya siapa? Ada Khalad dan Khalaf. Ya kan? Silahkan. Semua punya kemudahan. Tapi dikunci di situ. Ini saja. Nggak bisa kemudian ya beberapa orang kreatif. Apakah ingin menghadirkan dengan bahasa dia sendiri, dengan terjemahannya, oh ini nggak masuk akal nih. Memang bukan untuk akal Anda, karena akal Anda terbatas. Bukan berarti ketika Anda tidak paham, ya maka semua ketentuan itu harus ikut ketentuan Anda. Tidak. Ya? Maka Anda belajar supaya paham. Di situlah datang hikmah. Kalau akal tak sampai, maka iman bekerja. Ketika iman bekerja, Allah turunkan hikmah. Ya? Kan pandangan terbatas, melihat terbatas, makin jauh tak kelihatan. Mendengar terbatas kan? Ya. Di bawah 20 Hz, di atas 20.000 nggak bisa dengar kan? Jadi kalau pandangan dan pendengaran terbatas, kenapa akalnya nggak mau terbatas? Dan nggak usah kreatif, agama itu sudah Allah tetapkan. Ya, bukan dihadirkan berdasarkan kreativitas manusia. Kalau berdasarkan kreativitas manusia, nanti setiap orang tuh punya versinya masing-masing. Karena itu Allah atur. Jelas ya? Nah, berbagai macam hal yang tadi ditampilkan, satu pilihan, satu cara, satu dalil, satu manhaj. Beragam pilihan dalam konteks kerangka yang sama, ya kan? Dalam satu mazhab diberikan pilihan, dalam satu manhaj diberikan pilihan-pilihan untuk memudahkan, ya kan? Maka itu tetap kerangkanya satu kesatuan utuh, ya kan? Yang Allah telah tetapkan sesuai dengan kemampuan kita. Saat kita memilih itu sesuai dengan urutan-urutan, ketentuan dalilnya, petunjuknya. Oh ini, saya mau pilih yang pakai lutut, ya? Karena ini ada pilihannya, ada dalilnya, ada sanadnya tersambung pada Rasulullah dibenarkan. Saya mau pakai telapak tangan. Ini dalilnya, ini ada urutannya, tahu cara menyimpulkannya, ya kan? Tahu cara mengkonstruksikannya sampai keluar konstruksi hukumnya misalnya, ya kan? Maka ketika memilih kita pada salah satu bagian yang kita ikuti, at-tariqul ladzi yasluquhu, ya kan? Salik, jalan yang ingin diambil supaya dia bisa dapatkan untuk dipraktekkan, itu dalam bahasa Arab disebut madhab namanya. Oke, apa namanya? Madhab. Ma dhahaba ilaihi asy-syakhs atau dzahib. Ya, apa jalan yang cenderung ingin diambil atau condong ingin dia praktekkan. Jelas di sini ya? Maka dari manhaj itu semua manhaj. Ya, baik itu yang pakai telapak tangannya, pakai lutut turun untuk sujud. Baik itu yang kemudian misalnya dalam sholat yang pakai bismillahnya jahar atau disirkan atau tidak dibaca sama sekali. Ya kan? Silahkan, itu semua manhaj. Ketika dipraktekkan pilih salah satu. Tapi pakemnya nggak boleh keluar dari situ, ya kan? Baik, ketika diikuti itulah madhab namanya. Maka
semua ini dipelajari oleh para ulama kita dari kalangan sahabat, belajar dari Nabi SAW, diikuti oleh tabi'in, belajar dari sahabat, diikuti terus sesuai pakemnya itu, ya. Maka ketika para ulama menguasai ini semua dan mengajarkan kepada murid-muridnya, kan harus milih salah satu kan? Ya kan? Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijrah, wafat tahun 150 Hijrah. Imam Malik lahir tahun 93 atau 94 Hijrah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal lahir 163 atau 164 Hijrah. Itu walaupun mereka hebat, mengetahui semua, tetap harus milih salah satu ketika diajarkan. Ya kan? Baik, jadi ketika memilih Bismillahirrahmanirrahim, Imam Syafi'i pilih saya keraskan. Imam Malik, Imam Abu Hanifah pilih saya nggak baca. Ya kan? Terus Imam Ahmad pilih saya yang disirkan saja. Karena nggak mungkin praktekkan ketiga-tiganya ketika menunaikan sholat. Ya kan? Ya, sama persis ketika membaca Quran dalam sholat misalnya. Harus pilih salah satu riwayat untuk memudahkan. Ya? Maka ketika memilih itu disebut dengan madhab. Jelas. Maka kita kenal madhab Abu Hanifah, Hanafi. Madhab Imam Malik, Maliki. Madhab Imam Syafi'i, Syafi'i. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbali. Baik. Nah, pilihan itu bukan berdasarkan pemikiran-pemikiran ulamanya, bukan. Ini bukan karena Imam Syafi'i ini merekayasa sesuatu diikuti di kelompoknya, bukan. Ya, pilihan itu dipilih berdasarkan konstruksi yang dipahami dari dalil-dalil, contohnya ada, dipilih salah satu. Dan itu, memilih itu ketika dipraktekkan dan diajarkan, itu ada kualifikasi ilmunya. Bukan sembarangan. Ya. Jadi ketika seseorang disebut dengan imam, apalagi mujtahid misalnya, ada kemampuan-kemampuan yang telah disepakati oleh para ulama, dan jadi syarat seseorang itu bisa kemudian membuat sebuah putusan yang dengan putusan itu dibenarkan. Tahu ilmunya, kefikihannya, penguasaan bahasanya, ya, tingkat penguasaan sosialnya, fikihnya, usul fikihnya, konstruksi hukumnya, cabang-cabang semua ilmu terkumpul pada dirinya, sehingga bisa memilih dan menetapkan mana yang akan dipraktekkan dengan semua akumulasi keilmuannya. Baik itu yang sifatnya langsung, ataupun dengan isyarat-isyarat yang menjadi kaidah, yang dengan kaidah itu bisa dipraktekkan dalam setiap masa, setiap waktu, dan setiap pergantian zaman.